Shalom umat Tuhan terkasih, selamat datang di ibadah online GKKD Jakarta. Sesaat lagi ibadah online akan dimulai. Kami berharap umat Tuhan dapat mengikuti pujian, penyembahan, dan pelayanan firman dengan hati yang tertuju kepada Tuhan dan di dalam hadirat-Nya. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menikmati ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman muda. Hai, apa kabar semua? Pastikan saya percaya teman-teman dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, kita bertemu lagi dalam ibadah online Youth GKKD Jakarta. Luar biasa teman-teman, kita masih boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita masuk diam dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita mau bersekutu dalam hadirat-Nya. Dia membawa korban syukur kita, membawa setiap harapan kita sama Tuhan. Yes Lord, haleluya Tuhan. Yes God. Satu hal telah ku pinta, itulah yang ku rindukan, diam di dalam bait-Mu, menikmati kemurahan-Mu. Dia
Engkau jawaban dalam hidup kami. Engkau tempat untuk kami menaruh setiap pengharapan kami, setiap masa depan kami Tuhan. Kami aman di dalam Engkau. Kami percaya bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau ajaib, Engkau dahsyat buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan lebih lagi hidup kami. Kami mau serahkan lebih lagi Tuhan waktu kami ini untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, luar biasa. Teman-teman, kita memuji muliakan nama Tuhan. Boleh kita sambil berdiri ya, anak muda harus energik ya. Oke, kami kan berlari Tuhan. Yo. Haleluya Tuhan. Yo, sama-sama katakan. Tak lelah berjalan, tak letih berlari, dan tak gentar hatiku memegang janji-Mu. Kau angkat hidupku, melatih tanganku, memegang panji-Mu, bersinar untuk ceritakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Yo, kami kan berlari bersama denganmu, kami kan berlari, melepaskan beban yang coba rintangi, mengejar panggilan tertinggi. Tak akan berhenti sebelum janji-janji-Mu tergenapi, berapapun harga yang harus diberi, karena Kau mahkota kami. Oh, kami kan berlari, kami kan berlari, bersama denganmu kami kan berlari, melepaskan beban yang coba rintangi, mengejar panggilan tertinggi. Tak akan berhenti sebelum janji-janji-Mu tergenapi, berapapun harga yang harus diberi, karena Kau mahkota kami. Yes Lord. Haleluya Tuhan. Yeay, luar biasa. Oke teman-teman, akan diadakan ibadah youth online selanjutnya minggu depan jam 1 siang. Jadi pastikan teman-teman yang luar biasa tetap beribadah online bersama-sama dengan kami. Oke, sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita mau mempersiapkan persembahan kita. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7, firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi memberi dengan segenap hati kita dan dengan sukacita. Selamat memberi teman-teman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap perlindungan kasih-Mu atas setiap kami. Ini setiapkan anak-anak-Mu Tuhan. Kami membawa setiap persembahan kami yang terbaik di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami Tuhan menjadi harum di hadapan Engkau. Biar menjadi kemuliaan bagi rumah Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Allah. Kami percaya Bapa, Engkau akan memberkati kami berlipat-lipat kali ganda Tuhan.
Karena kami tahu Engkau yang begitu mengasihi kami. Bahkan Engkau lebih dulu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini persembahan kami beri dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi teman-teman. Baik teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersekutu lebih lagi di hadapan Tuhan. Engkau gembala kami yang setia Tuhan. Tidak kekurangan kami dalam keadaan apapun Tuhan. Engkau begitu setia bersama-sama dengan kami Tuhan. Yes Lord. Sekalipun ku berjalan
Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami boleh beribadah kembali di ibadah online Youth GKKD Jakarta. Kami berdoa, mari Tuhan yang pimpin setiap kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua acara kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom buat teman-teman semua dimanapun kita berada. Saya berdoa teman-teman tetap excited ya. Walaupun masih berkepanjangan masa-masa kita saat ini, tapi saya berdoa teman-teman semua tetap sukacita, tetap baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau ada temannya di samping kanan kiri, kasih salam, kasih tos, katakan shalom, shalom, kamu pasti diberkati hari ini mendengarkan firman Tuhan. Temanya firman Tuhan hari ini adalah This is the love, this is the love gitu ya, oh ya kayak lagu ya. Nah, hari ini kita mau dengar firman Tuhan bicara tentang kasih ya, tentang kasih Tuhan. Teman-teman, kenapa sih kasih itu begitu penting? Dan saya mau bagiin sama teman-teman bahwa kasih itu adalah hal yang paling penting dalam hidup ya. Kasih adalah salah satu hal yang paling penting dalam dunia ini. Kenapa kasih adalah salah satu hal yang paling penting dalam dunia ini? Karena kasih adalah modal yang paling baik, yang paling luar biasa untuk kita bisa menjalani hidup. Teman-teman mungkin nggak punya harta berlimpah, teman-teman mungkin tidak sekolah terlalu tinggi, teman-teman mungkin pekerjaannya tidak terlalu hebat. Tapi kalau teman-teman punya kasih, maka modal itu, kasih itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kasih adalah modal yang paling baik untuk kita menjalani hidup. Maka itu teman-teman, yuk kita punya kasih, dan hari ini kita belajar dari kitab Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Teman-teman, firman Tuhan bilang begini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lalu ayat 39 ya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kesimpulannya Alkitab itu ya, kitab Taurat dan kitab para nabi adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi sebenarnya tema daripada hidup adalah bicara tentang kasih. Teman-teman, hidup itu dari kita lahir sampai kita dipanggil Tuhan, hidup itu judulnya adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia kita. Jadi makanya kalau kita hidup, kasih adalah modal yang paling penting untuk kita bisa hidup. Amin. Amin. Apalagi firman Tuhan bilang begini loh. Firman Tuhan bilang kita tuh anak muda. Anak muda tuh kekuatannya Tuhan. Amin. Nanti di akhir saya mau cerita bahwa efektif banget kalau di masa muda kita mengasihi Tuhan. Karena hidup itu selalu ada puncaknya, ya, ada puncaknya. Setelah puncak ya, kalau kita naik ke puncak, setelah puncak kita mau pulang pasti kita turun. Nah, jadi gini, hidup tuh orang tuh kekuatannya ada puncaknya. Ya, di masa muda waktu umur 20 tahun, waktu umur 25, umur 30, mungkin sampai 35, sampai 40 masih kuat gitu ngangkat-ngangkat sesuatu ya, beres-beres sesuatu. Sama kayak saya dulu, ya. Saya dulu jadi WL, ya. Dulu waktu WL masih muda, wah lompat-lompat, jingkrak-jingkrak ya. Tapi ya saya gak jadi WL lagi ya. Kenapa gak jadi WL lagi? Saya ya itu gara-gara suka lupa lirik. Kalau saya jadi WL tuh suka lupa lirik. Mungkin itu juga yang bikin saya lama punya pasangan hidup ya. Lah apa nyambungnya bang? Iya suka lupa lirik kanan, lirik kiri gitu. Jadi lama gak ketemu pasangan hidup gitu loh. Ya jadi lupa lirik kanan, lupa lirik kiri. Jadi lama ketemu pasangan hidup ya. Tapi teman-teman dulu kalau saya jadi WL, itu jadi pemimpin pujian. Kita lompat-lompat memuji Tuhan. Hari ini kalau jadi WL, lompat-lompat dari kunci G ditambah ngos. Artinya apa? Kunci G plus ngos-ngosan gitu ya. Jadi kalau jadi WL baru lompat 1 kali 2 kali udah ngos-ngosan. Karena memang dulu beda waktu muda dengan waktu gak muda lagi. Waktu kita masih muda, kekuatan kita pakai buat mengasihi Tuhan. Wah itu hebat, itu luar biasa sekali. Makanya mari teman-teman di masa muda kita belajar tentang kasih Tuhan. Supaya hidup kita punya modal yang lebih untuk menjadi hidup yang luar biasa. Amin. Ya, kita mau belajar firman Tuhan
hari ini. Nah, kita mau belajar hari ini tentang yang namanya kasih Tuhan ya. Teman-teman, kita mau belajar hari ini tentang yang namanya kasih. Ya, Alkitab di Perjanjian Baru kan ditulis dengan bahasa Yunani. Nah, kata kasih dalam bahasa Yunani itu ada 4 jenis. Ya, memang kalau dalam bahasa Indonesia kasih itu mungkin punya dua definisi ya. Kasih dan cinta. Kalau bahasa Inggris, kata kasih itu cuma punya satu definisi, namanya love. Jadi kalau I love you itu belum tentu pacaran, belum tentu jadian. Karena bapak sama anak itu juga bilangnya I love you. Sesama saudara I love you bro, itu juga sesama, itu I love you juga. Jadi kata bahasa Inggris, kata cinta itu cuma satu, namanya love. Tapi dalam bahasa Indonesia mungkin ada 2, cinta sama kasih. Tapi dalam bahasa Yunani, kata kasih itu ada 4 jenis. Nah, hari ini kita mau belajar tentang 4 jenis tentang kasih. Sesuai dengan tema adalah This is the Love. Kita mau belajar tentang kasih 4 jenis dari kata bahasa Yunaninya ya, sesuai yang ditulis dalam Alkitab. Ya, karena Alkitab juga pakai kata-kata ini beberapa. Nah, sebelum kita belajar itu, sebelum kita bahas 4 itu, saya rindu kita buka sama-sama firman Tuhan Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 18 bilang begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Teman-teman, ini adalah bicara tentang Adam dan Hawa. Waktu Adam diciptakan, Adam belum bersama-sama dengan Hawa. Alkitab berkata, Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Satu kali Adam sedang sendirian. Habis dia mengelola taman Eden, habis dia bekerja. Saya nggak tahu berapa lama waktunya, tapi ada waktunya waktu itu. Walaupun tidak terlalu lama, singkat, tapi Adam pada waktu sendiri. Dan sampai pada suatu waktu Tuhan melihat Adam sendirian dan Tuhan bilang tidak baik kalau dia sendirian saja pada saat itu. Jadi pada saat sebelumnya Adam pernah sendirian. Dan pada waktu Adam sendiri, Tuhan melihat Adam masih baik-baik saja. Nah, kita ini kan anak-anak muda. Semua manusia sama, semua kita dilahirkan dari waktu kita jadi bayi lahir, lalu kita jadi remaja, jadi anak muda, akhirnya kita menjadi dewasa, menjadi orang tua, bahkan menjadi kakek nenek gitu ya. Sama semua begitu. Nah, sama seperti Adam ya. Sama seperti Adam juga pernah diciptakan dan dia seorang diri dulu. Nah, sama seperti itu kita juga harusnya seperti itu. Nah, saya mau bagiin sama teman-teman, dalam hidup ketika kita dilahirkan ada masa di mana Tuhan ciptakan baiknya kita sendiri dulu. Tidak memiliki pasangan, tidak terikat dengan pasangan atau siapapun, kita sendiri, tetapi kita belajar tentang apa? Nah, waktu kita sendiri, kita belajar tentang apa? Kita waktu sendiri itu, kita belajar tentang kasih. Dari bahasa Yunaninya kita belajar tentang kasih apa? Ada 4 jenis. Yuk, kita buka sama-sama slide berikutnya. Ya. Yang paling pertama bicara tentang yang namanya kasih storge. Storge juga bicara tentang kasih dalam bahasa Yunani-nya adalah storge. Storge itu adalah kasih yang dikatakan merupakan kasih mesra orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Ini urutan-urutan dalam hidup yang harusnya diterima oleh seseorang. Sama seperti Adam, harusnya baiknya dia sendiri single dulu, menjadi single. Supaya apa? Supaya dia bisa belajar untuk kasih yang namanya storge dulu. Waktu kita dilahirkan, kita jadi bayi ya, sampai kita mungkin masih anak-anak, sampai kita akhirnya jadi remaja, Tuhan pengen kita menjadi single dulu, menjadi sendiri dulu. Nah, saya mau bagiin sama teman-teman begini. Khotbah hari ini bukan memaksa. Teman-teman silakan boleh memilih apa aja. Wah, Bang Robi nih, wah hari ini nih nggak boleh, kalau gitu saya nggak boleh pacaran. Enggak. Siapa yang bilang nggak boleh pacaran? Silakan kalau saudara teman-teman mau pacaran. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita jalanin hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ya, nah silakan. Hari ini you are free to go. Saudara pengen makan, mau minum, pengen ngerampok, nggak ada yang ngelarang saudara. Itu keputusan saudara. Tapi kita rindu hari ini belajar tentang kebenarannya. Baiknya hidup itu seperti apa dulu. Waktu kita kecil, waktu kita lahir, dari kita kecil, Tuhan pengennya kita belajar ngalamin kasih storge dulu.
kita ngalamin kasih yang banyak. Bagaimana caranya jadi anak. Lalu kita menerima kasih yang banyak dari mama kita. Kita menerima kasih yang banyak dari papa kita. Dibeliin mobil-mobilan, dibeliin motor, main di lapangan, guling-gulingan sama papa kita, main rumput ya. Pokoknya banyak hal lah gitu ya. Kita belajar tentang kasih storge dulu, mengalami kasih orang tua dulu. Ya enggak? Bayangin. Kan enggak mungkin anak kecil langsung punya pasangan gitu ya. Bayangin kita enggak mungkin langsung punya pasangan hidup gitu ya. Pasti kita waktu kecil diajarin untuk terima kasih dari orang tua dulu. Namanya adalah kasih storge. Amin. Lanjut. Ya. Yang kedua adalah Tuhan pengen kita belajar tentang kasih. Yang kedua adalah tentang phileo. Phileo adalah jenis kata kasih dalam bahasa Yunani yang dipakai juga di Alkitab. Yaitu phileo itu adalah kasih yang biasanya terjadi di lingkungan persaudaraan atau sahabat. Artinya kasih ini muncul karena adanya suatu hubungan saudara atau sahabat. Kasih karena saling menguntungkan, kasih karena saling menyenangkan, kasih karena saling mengagumi. Jadi waktu kita udah jadi bayi, ya waktu kita bayi dilahirkan jadi bayi, ya jadi anak-anak, gitu, akhirnya kita mulai belajar tuh, bertumbuh, kita mulai belajar 3-4 tahun tuh kita belajar sudah mulai berjalan, main ke rumah tetangga, mulai kita lihat, kok ada temen ya, seumuran kita juga 3 tahun, ada juga ya makhluk sejenis gua gitu ya, kecil juga, yang gua lihat selama ini bapak gue tinggi gitu ya, mama gue besar, tinggi juga, ada juga loh makhluk sekecil gue juga di tetangga gitu ya, main bareng. Mulai kita belajar tentang phileo. Waktu bayi nggak mungkin kita belajar tentang phileo. Anak bayi gitu, apalagi dalam kandungan gitu ya, mamanya sama-sama funky gitu ya. Hai nak, kenalan sama temanmu. Ya ada ibu-ibu juga lagi hamil di sebelah gitu. Tos-tosan, gak mungkin kan. Waktu bayi juga, nak kenalan dong sama sampingnya nih. Ini teman, anak bayi bisa mana ada anak bayi funky. Wah, tos bro. Gak ada begitu ya kan. Yang ada anak bayi cuman bisa makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Waktu dia mulai beranjak, dia mulai kenal yang namanya phileo. Dia mulai kenal selain kasih keluarga, selain kasih orang tua, dia mulai kenal kasih yang namanya teman-teman. Nggak langsung punya pasangan dulu, sendiri dulu, single dulu. Sama seperti Adam. Adalah baik, Adam punya waktu untuk sendiri dulu. Nah ini yang baik, ini yang normal. Kita nggak ngelarang-larang. Teman-teman you are free to go. Teman-teman mau ngapain silakan. Tapi inilah yang baik, yang benar dulu. Sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Mengalami kasih storge, mengalami kasih phileo, ngalamin yang namanya pertemanan, bersahabat dulu sama semua orang. Sama semua orang, baik yang jahat kita kenal. Walaupun kita tidak menjadi sahabat juga kalau orang yang gak baik ya, kalau gak jahat, cukup kenal aja. Tapi kalau orang yang baik, ayo kita berteman, bersahabat, kita berkomunitas. Ya, phileo, kita belajar untuk mengenal sebanyak orang dengan kasih pertemanan. Bahkan yang lebih dalam lagi bukan sekedar kasih pertemanan. Bahkan kita melayani teman-teman kita untuk belajar mereka mengenal Tuhan. Amin. Ya, kita belajar kasih persahabatan. Dan sometimes kadang-kadang kasih phileo ini, kasih persahabatan lebih dekat, lebih erat daripada saudara sendiri. Kadang-kadang ada beberapa orang seperti itu. Dia sama temennya jauh lebih akrab daripada sama abangnya, sama adiknya bahkan gitu ya. Karena dia punya sahabat yang sangat-sangat dekat banget karena seperti saudara dia. Nah, setelah kasih phileo, baru ada yang namanya jenis kasih lagi, namanya kasih selanjutnya adalah kasih eros. Kasih eros merupakan jenis kasih yang muncul karena ada perasaan menginginkan atau birahi ya. Eros lebih sering digunakan untuk menggambarkan cinta kasih kepada lawan jenis. Eros birahi bukan bicara salah. Eros benar juga asal pada waktu yang tepat, pada orang yang tepat, pada tempat yang tepat juga ya. Waktunya tepat. Mulai kita beranjak dewasa, kita jadi bayi ya. Anak-anak kita stay single. Mungkin kita masuk SMP, SMA, kita mulai berkenalan sama teman-teman SD, SMP, SMA. Banyak orang kita kenal gitu ya. Berteman sebanyak mungkin ya, bersahabat dengan beberapa orang. Nah, mulai kita punya rasa suka dengan lawan jenis. Kita masuk ke tahap yang lebih lagi, mulai dewasa, kita mulai mencari pasangan hidup untuk suka dengan lawan jenis. Dari semua orang yang kita kenal,
dari semua orang yang sudah kita bersahabat dengannya, siapa yang paling tepat dalam hidup kita, itu yang kita pilih. Itu kenapa kita masuk ke step-step di mana kita ngalamin storge dulu, filia dulu, baru kita masuk ke eros. Ada banyak orang belum baru eros, masuk SD udah main pacar-pacaran gitu ya. Main masak-masakan, main bapak-bapakan, main ibu-ibuan. Waktu kecil begitu kan dulu. Saya pernah kecil begitu-begitu, main begitu. Nah itu nggak bertumbuh. Ya, mulai kita bertumbuh jadi remaja, sekolah. Tuhan pengen kita belajar yuk filia dulu yuk, kenal banyak orang. Sehingga nanti masuk di step di mana kita mengalami kasih eros. Kita bisa memilih siapa orang yang tepat yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Nah maka itu teman-teman, kita mau belajar. Nah 3 hal ini. Tapi 3 hal ini nggak cukup. 3 hal ini harus punya dilengkapi dengan kasih yang namanya kasih agape. Teman-teman, kasih agape lah yang membuat semua kasih itu menjadi bertumbuh. Amin. Ya, dan kasih agape adalah kasih yang paling aman di semua jenis umur. Ya, teman-teman, kasih agape adalah kasih Allah yang tak bersyarat. Cinta kasih yang tetap mengasihi walaupun tidak dikasihi. Kasih ini tidak normal pada manusia karena datang dari Tuhan, datangnya dari Allah. Teman-teman, kasih agape adalah kasih yang datangnya dari Tuhan. Kasih yang tidak bersyarat, cinta kasihnya tetap mengasihi walaupun tidak dikasih, walaupun tidak dikasihi, walaupun disakiti, tetapi kasih agape akan tetap selalu mengasihi. Dan teman-teman mesti tahu, kasih agape adalah kasih yang paling aman untuk diterima di semua jenis umur. Waktu kita bayi, kita terima kasih agape, boleh nggak? Boleh. Ya nggak? Tapi waktu kita kecil, waktu kita masih anak-anak atau kita masih bayi, kan kita nggak bisa terima kasih eros. Iya nggak? Teman-teman pernah lihat nggak kasih eros pada anak-anak gitu ya? Nak, gitu ya, tiba-tiba anak kecil gitu ya, datang pulang dari sekolahan TK, papanya bilang begini, nak udah pulang, gimana PDKT-nya sama teman-teman di sekolah? Kan nggak ada gitu kan, lucu ya, anak TK disuruh PDKT. Lalu pas dia kelas 3 SD, papanya bilang gini, nak udah kelamaan PDKT-nya, udah nembak belum itu cewek gitu ya, udah ditembak belum cewek? Kan nggak ada papa mama yang bilang begitu. Lalu kelas 6 SD, papanya bilang, ayo nak, kita bikin lamaran hari ini, kita temui orang tuanya, kan nggak mungkin. Kasih eros nggak aman pada anak-anak, ya nggak? Tapi kasih agape aman sama anak-anak. Maka itu teman-teman kita harus punya kasih agape. Kasih agape adalah modal, ya kan? Nah, kasih fileo. Kita berteman, udah SD nih, berteman sama teman. SMP, berteman sama teman. SMA, wah punya banyak teman dulu. Kuliah, semua nambah lagi temannya. Sampai akhirnya kita lulus. Kita kerja, temen semua, fileo semua. Lalu tiap kali pulang, papa mamanya bilang, Nefek, mana yang tiap kali datang ke rumah, anak PA melulu, anak PA melulu, anak PA melulu. Mamanya nanya, Nefek, mana mamanya anak-anak PA kok gak pernah datang, dibilang gitu kan. Iya gak? Teman-teman, Samuel, motor aja melulu digandeng. Ini mana gandengannya, mama nungguin, ini mama nungguin ya kan. Kalau fileo terus, nggak pernah masuk eros gitu ya, nggak pernah punya pasangan hidup. Orang juga, aduh anak saya belum nikah-nikah sampai umur 40 tahun. Padahal udah cukup umur, punya uang, punya pekerjaan, ini segala macam. Ya nggak? Kalau fileo terus, kadang-kadang kita mesti masuk lagi stepnya ke eros. Tapi teman-teman, waktu kita remaja, aman agape masuk. Amin? Agape, kasih agape aman kita terima. Mau kita punya pasangan, mau kita nggak punya pasangan, tetap aja. Kasih eros juga, mau kita punya pasangan, nggak punya pasangan. Mau kita sendiri, mau jomblo seumur hidup juga nggak ada masalah. Kasih agape akan selalu bertumbuh, aman, diterima oleh semua kalangan. Mau baik umur muda maupun dewasa. Maka itu teman-teman kita harus belajar memiliki kasih agape. Teman-teman, seringkali waktu kita lagi muda, waktu kita filia, waktu kita di masa-masa filio, kita berkenalan sama semua teman-teman waktu kita masih muda, SD, SMP, SMA. Pergumulan anak-anak muda seringkali adalah susah bisa menerima dirinya sendiri dan sulit untuk bisa menerima orang lain. Seringkali dia punya kekurangan untuk menerima dirinya sendiri gitu ya. Seringkali dia
susah untuk menerima kekurangan dirinya sendiri. Seringkali juga dia sering susah menerima kekurangan orang lain. Dikit-dikit baper. Temennya bikin salah, ngamuk. Temennya bikin salah, maki-maki. Apalagi anak zaman sekarang gitu ya. Gitu, kata-katanya juga gitu ya. Pokoknya gitulah ya. Teman-teman tahu kan? Pokoknya dikit-dikit gitulah ngomong pokoknya gitu. Nah, pokoknya dikit-dikit bahasanya memaki, bahasanya kotor. Anak muda tuh sedang mencari jati diri. Seringkali sulit untuk bisa menerima orang lain dan menerima dirinya sendiri. Nah, teman-teman dengerin baik-baik. Kasih itu ya membuat setiap orang bisa mengampuni dirinya sendiri dan mengampuni orang lain. Amin. Ya, kita buka sama-sama firman Tuhan dalam Lukas 7 ayat 47. Lukas 7 ayat yang ke-47. Ya, firman Tuhan di situ. Lukas 7 ayat 47 sudah. Lukas 7 ayat 47 firman Tuhan ulang ini. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Teman-teman, saya mau bagiin di masa muda hal yang paling sering kali terjadi adalah kita diproses sama Tuhan. Dan itu bicara tentang kita menerima diri sendiri atau menerima orang lain. Mengampuni diri sendiri atau mengampuni orang lain. Nah, saya mau bagiin di masa muda kita harus menerima banyak kasih yang berlimpah dari agape-nya Tuhan. Karena Alkitab berkata kalau orang yang sedikit diampuni biasanya sedikit juga berbuat kasih. Teman-teman, dalam hidup seringkali bicara tentang hubungan untuk mengasihi itu seringkali menentukan apakah orang itu hidup sukses atau enggak. Hanya karena dia membangun hubungan yang penuh kasih. Seringkali banyak orang gagal karena gak bisa mengasihi. Tapi karena dia lebih banyak mengasihi, akhirnya hidupnya bisa lebih sukses. Karena dalam hidup itu, kita banyak mengenal orang, kita banyak membangun hubungan. Bangun hubungan dengan papa mama, dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman-teman. Nanti kita dengan teman sekolah, nanti dengan teman-teman bisnis kita kalau udah kerja. Jadi kalau orang berlimpah kasihnya, dia akan lebih mudah untuk mengampuni dirinya sendiri, menerima dirinya sendiri, dan dia akan lebih mudah juga untuk menerima orang lain yang banyak kekurangan. Sehingga membuat hidup dia akan lebih berhasil, lebih sukses menjalani hidup. Lebih banyak bersyukur. Kenapa? Karena kalau orang banyak menerima kasih, maka saya mau bagiin sama Bapak Ibu ya, sama rekan-rekan youth maksudnya. Maka saya akan bagikan sama teman-teman youth, kalau kita banyak menerima kasih, kita juga akan banyak melakukan kasih. Karena kita sudah tahu bagaimana rasanya dikasihi. Maka itu teman-teman youth ya, teman-teman guys, saya mau bagikan teman-teman, ayo kita belajar mengalami kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang paling powerful, yang bisa membuat kita bertumbuh di dalam phileo, di dalam eros, juga di dalam storge kita. Ya, kita akan bertumbuh dalam kasih dengan keluarga, kita akan bertumbuh di dalam kasih dengan pasangan nanti pada waktunya ketika kita sudah ketemu dengan pasangan hidup kita di waktu yang tepat. Dan juga kita akan bertumbuh nanti pada waktu kita berteman dengan banyak orang. Banyak orang gagal karena mereka gagal dalam berteman. Mereka gagal dalam membangun hubungan dengan rekan-rekannya. Karena mereka gak punya kasih. Ya, saya mau bagikan sama teman-teman. Inilah kan temanya hari ini, this is the love, ya kan? Kasih agape lah sebenarnya kasih yang sejati. Kita buka sama-sama firman Tuhan. Ini kuncinya nih hari ini. Ini yang menyangkut dengan tema this is the love. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Teman-teman, 1 Yohanes 4 ayat 8 bilang begini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Teman-teman, di dalam bahasa Inggris, ayat ini ditulis dengan kata God is love. Dalam bahasa Indonesianya ada kata kasih, ada kata cinta ya, kedua definisi. Tapi di Alkitab bahasa Inggris hanya menulis kata kasih itu dengan kata cinta. Jadi God is love. Jadi cinta itu artinya adalah Tuhan sendiri. Di luar sana, banyak orang-orang dunia mencari cinta yang sejati, ya enggak?
mereka cari-cari cinta sejati. Sampai mereka baca buku Romeo and Juliet gitu ya. Sampai mereka baca buku Rama dan Sinta gitu ya. Sampai baca buku Siti Nurbaya dan apa? Oh bukan ya, Siti Nurbaya Pak. Bukan ya. Nah, tapi teman-teman di luar sana banyak anak muda sampai mencari-cari cinta sejati. Mereka sampai pergi ke luar negeri, mereka mencari-cari. Mereka berpikir cinta sejati itu ada di wanita siapa gitu ya. Kalau itu pria, si wanita juga berpikir cinta sejati itu ada di pria yang siapa. Dia berpikir seperti itu. Tapi Alkitab, kita punya Alkitab. Alkitab simpel banget bicara tentang cinta. Alkitab sudah mendefinisikan, gak perlu keliling dunia, gak perlu cari-cari cinta. Kita baca Alkitab yuk. Waktu kita baca Alkitab, Alkitab bilang God is love. Tuhan itu adalah cinta. Jadi teman-teman, poinnya cinta sejati itu bukan siapa orangnya, tapi siapa pribadinya. Jadi teman-teman, cinta sejati itu gak perlu dicari jauh-jauh. Cinta sejati itu ada di dalam Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, maka setiap kita memiliki cinta sejati. Ya kan? Ada orang mencari-cari cinta sejati. Berpikir, wah seperti Romeo and Juliet. Yang romantis setiap kali Valentine ya kan. Dikasih coklat, dikasih bunga gitu ya. Wih seakan-akan kayaknya indah banget. Candle night di atas rooftop begitu ya. Ternyata perakiraan cuaca malam itu hujan. Di tengah-tengah lagi candle night datang hujan. Waduh berantakan semua jadi nggak romantis lagi. Lalu berkata, wah ini bukan cinta sejati. Cinta sejati cetek banget berdasarkan perasaan gitu ya. Nah saya mau bagiin itu bukan cinta sejati. Ya, teman-teman tahu gak sih akhir ceritanya Romeo and Juliet? Romeo and Juliet mengakhiri hidupnya dengan mati bunuh diri berdua. Karena mereka tidak bisa disatukan. Akhirnya mereka mati. Romeo, aku tidak bisa lagi bersama dengan engkau. Lebih baik aku mati daripada di dunia ini tidak bersama-sama denganmu. Celup mati bunuh diri. Gitu. Kayaknya romantis sekali ya wanita yang mau mati gitu ya. Lalu Romeo-nya menjadi gundah gulana. Tidak bisa hidup juga tanpa Juliet. Juliet, jangan tinggalkan aku. Aku juga mau mati demi engkau. Akhirnya diambil pedang juga, ditusuk kepadanya. Mati. Mati diangkat malaikat. Ternyata mereka masuk neraka karena belum terima Tuhan Yesus. Sampai neraka mereka saling nyala-nyalain. Kalau gue tahu begini, mati masuk neraka, ngapain gue mati demi lu? Cuy, dibilang gitu. Saya percaya Romeo dan Juliet di neraka lagi pukul-pukulan, ya kan? Lagi enggak romantis-romantisan hari ini mereka. Karena bukan itu cinta sejati. Nah, hari ini saya mau bagiin tentang cinta sejati. Ya, saya punya ilustrasi. Boleh ke sini? Ada anak rohani saya, Bang Ricci, dengan Kak Sari ya. Dibuka maskernya Bang, jangan pakai masker. Buka maskernya. Buka mukanya juga buka. Udah ya. Ya, sini. Nah, saya di tengah-tengah dong di antara mereka. Nah, jadi cinta sejati itu begini, ketika mereka sudah cukup umur, lalu mereka bertumbuh, berdoa, ingin punya pasangan hidup, ya, mereka mencari cinta sejati, nggak perlu. Karena apa? Ketika di dalam Bang Ricci ada Tuhan Yesus, di dalam Kak Sari ada Tuhan Yesus, ya, asal mereka saling menyukai dan di tengah-tengah mereka ada Tuhan. Itulah cinta sejati. Karena di tengah-tengah mereka ada Tuhan. Amin. Mereka berdua ini bukan cinta sejati. Bang Ricci sama Kak Sari bukan cinta sejati. Tapi karena ada Kristus di tengah-tengah mereka. Ketika mereka berpasangan, mereka menjadi cinta sejati. Itulah yang namanya cinta sejati. Karena ada Kristus di tengah-tengah setiap mereka. Makanya mereka disebut cinta sejati. Jadi bukan bicara siapa orangnya, tapi bicara siapa pribadi yang ada di dalam orang itu. Maka itu teman-teman saya encourage, mari kita makin bertumbuh dalam agape dengan Kristus. Karena Kristus yang membuat kita menjadi cinta sejati. Kalau kita semakin bertumbuh, kita ini adalah jadi cinta sejatinya Tuhan. Amin. Ya, ketika kita berpasangan dan pasangan kita dan kita memiliki Kristus dan di tengah-tengah hubungan kita menomorsatukan Kristus di atas segalanya, itulah cinta sejati. Karena Alkitab yang bilang cinta itu
Allah itu adalah cinta. Jadi cinta sejati itu adalah ketika Kristus ada di tengah-tengah kita. Amin. Jadi kita nggak perlu cari keluar-luar sana, cinta sejati gua siapa ya. Enggak, cinta sejatimu adalah Kristus. Dan nanti pada waktunya ketika kamu sudah bertumbuh dewasa, ketika kamu masuk ke perkara eros, pasangan hidup, kamu mencari juga seseorang dengan cinta sejati. Amin. Amin. Ya, kasih tepuk tangan buat mereka berdoa. Terima kasih Bang Ricci dan Kak Sari. Ya, saya mau bagiin sama teman-teman, bagaimana kamu bisa bahagia kalau nanti kamu punya pasangan hidup tidak seseorang yang mencintai Tuhan. Ya enggak? Kamu mesti ngumpet-ngumpet beribadah ke gereja. Tiap kali ke gereja dia marah-marah. Kamu mesti ngumpet-ngumpet. Nanti kalau pengen punya anak, kamu harus ngumpet-ngumpet mau baptis anak kamu untuk dia dibaptis. Padahal anak kita kepengen banget. Waktu nanti dibaptis, nanti ke depannya, waktu nanti dibaptis ke depan, pengen disaksikan oleh papa mamanya yang di dalam Tuhan. Nah, saya mau bagiin sama teman-teman, ayo kita belajar juga menjadi cinta sejati dan juga mencari seseorang juga yang di dalam Tuhan. Nanti pada waktunya, ini bekal buat teman-teman yang masih SMP, SMA, nanti pada waktunya, waktu kita udah mulai, ya kalau saya sih sarankan ketika sudah mulai umur-umur 20, 21, 19, 20, punya pasangan hidup, ya silakan, monggo silakan berdoa. Waktu umur 23, ya 24, dan mulai masuk pernikahan umur 25 tahun, itu udah waktu yang normal untuk masuk ke pernikahan. Silakan, tapi yang paling pertama punya kasih agape dulu. Karena Kristus yang adalah cinta sejati, bukan orang. Banyak di luar sana artis-artis cantik-cantik. Ya, prianya juga ganteng-ganteng, menikah baru umur 2 tahun bercerai. Karena kecantikan, kegantengan bukan menunjukkan cinta sejati. Bahkan seorang yang baik pun belum tentu cinta sejati. Cinta dunia itu cinta perasaan, bukan cinta seperti Kristus. Cinta dunia itu cinta perasaan. Dan seringkali cinta dunia perasaan bahkan bisa menuntun kamu ke wanita yang salah. Padahal kamu sudah menikah. Tapi karena tatapan mata, ya kan, pandangan wajah, keharuman di badan, seakan-akan kondisi itu menyatakan, istri gua nih yang sekarang, bukan cinta sejati lagi, ini cinta sejati, bisa menuntun kita kepada cinta yang salah, bahkan cinta yang datangnya dari dunia. Maka itu kita harus belajar bertumbuh dalam cintanya agape, cinta Kristus. Amin. Nah, teman-teman, saya mau bagiin, ya, kata kasih, ya, slide berikut ya. Saya udah mau selesai. Kata cinta, kata love, pertama kali ditulis di Alkitab, di kitab Kejadian 22 ayat yang 2. Itu ditulis dengan kata love dalam bahasa Inggris ya. Saya mencari kata love, kata cinta, bukan kata kasih. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata kasih itu ditemukan di Alkitab di ayat yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kata cinta, ya dalam bahasa Inggrisnya, di Alkitab ditemukan di kitab Kejadian 22 ayat yang kedua. Pertama kali kata love, kata cinta, itu ditemukan di Alkitab, itu di kitab Kejadian 22 ayat yang kedua. Teman-teman, firman Tuhan bilang begini, Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Dalam bahasa Inggrisnya, whom you love. Dalam bahasa Inggrisnya begitu, di Alkitab bahasa Inggrisnya. Kata yang engkau kasih, whom you love, ya ini Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Teman-teman, ya, kata cinta pertama kali ditemukan di Alkitab itu di Kejadian 22 ayat 2. Di mana Tuhan mengatakan kepada Abraham, persembahkanlah anakmu yang kau kasihi, whom you love. Teman-teman mesti tahu, kata cinta pertama kali ditemukan di Alkitab itu bicara tentang memberi. Teman-teman, hidup di dalam kasih agape akan membuat kita menjadi berkat bagi banyak orang.
Hidup yang sukses itu adalah hidup yang memberi sebanyak-banyaknya kepada orang. Hidup yang memberkati sebanyak-banyaknya kepada orang. Dan itu hanya bisa kita temukan ketika kita dipenuhi dengan kasih agape. Makanya Alkitab berkata, kalau orang banyak diampuni, dia akan berbuat kasih lebih banyak. Tapi kalau orang sedikit diampuni, akan berbuat kasih lebih sedikit. Maka itu kita harus mengalami kasih agape lebih banyak. Lebih banyak. Alkitab pertama kali dituliskan kata love itu bicara tentang Abraham mempersembahkan Ishak, mempersembahkan anak yang paling dia kasihi. Dan ini adalah gambarannya Bapa memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Bapa memberikan Yesus, itulah agape. Ishak nggak jadi dipersembahkan, tapi Yesus benar-benar jadi dipersembahkan sama Bapa di surga. Itu kasih agape. Ya, jadi bicara tentang kasih adalah berbicara tentang memberi sebanyak-banyaknya untuk orang lain bisa menikmati hidup kita yang jadi berkat. Teman-teman, this is the love. Inilah kasih itu. Ketika kita menikmati kasih Tuhan yang berlimpah-limpah, kita menerima kasih yang banyak berlimpah-limpah dan kita membagikannya kepada banyak orang. Amin. Saya ada satu cerita. Ada seorang yang kaya namanya John D. Rockefeller. Dia seorang pengusaha yang sangat kaya di Amerika. Bahkan kekayaannya kalau dihitung pada waktu itu jauh lebih kaya daripada Bill Gates. Kalau dinilai dari inflasi, jumlah nilai uang yang inflasi saat ini. Waktu itu dia kaya, bahkan lebih kaya daripada Bill Gates. Tapi John D. Rockefeller ini adalah punya gaya hidup yang tidak mau memberi. Orangnya juga tidak mengasihi. Orangnya juga sangat suka marah. Dia seringkali membentak pegawainya, dia seringkali marah-marah sama orang. Kalau dia tiap kali kecewa, dia mengungkapkan kecewaannya. Dia selalu memaki-maki orang. Sampai satu kali dia pergi ke dokter dan dokter memvonis dia bahwa hidupmu tidak akan lama lagi. Lalu mulai semenjak saat itu, John D. Rockefeller mengubah gaya hidupnya. Ya kadang-kadang orang kalau udah pengen dibilang meninggal biasanya berubah ya. Bentar lagi mati lu, wah gue mesti baik-baik ini, pengen ketemu Tuhan gitu ya. Mungkin gitu ya. Dan akhirnya John D. Rockefeller berubah gaya hidupnya. Mulai pelan-pelan dia mengasihi. Yang tadinya biasanya menyendiri di rumah, dan orangnya suka menyendiri, nggak suka berkomunitas. Hidupnya buat sendiri, tetangga ada apa, nggak cuek, nggak peduli. Tetangga lagi susah ini, pokoknya nggak peduli. Dan suka menyendiri. Mulai semenjak itu dia mulai belajar mengasihi, hidup berkomunitas, hidup memberi dan banyak memberi. Apa yang terjadi? Akhirnya hidupnya umur panjang. Menjadi 90 tahunan hidup. Wow, luar biasa. Saya tutup dengan satu cerita ini lagi. Satu kali ada sebuah kisah seorang CEO yang kaya sekali. Ya, seorang CEO yang kaya punya tabungan banyak dari hasil pekerjaannya. Dan akhirnya dia retire, dia pensiun di umur yang memang sudah tidak muda lagi. Walaupun sebenarnya belum terlalu tua, tapi dia pensiun. Mungkin di umur 55 atau menjelang 60 tahun. Dia pensiun. Waktu dia pensiun di masa-masa jayanya karirnya. Dia pensiun dalam kondisi kejayaan karirnya. Tapi karena umur, dia harus pensiun. Perusahaannya sedang ada di peak, di puncak kejayaan. Tapi dia harus pensiun. Dan dia pensiun, dia bangga sekali. Lalu dia pensiun, dia hidup hanya dari hasil tabungannya. Dan tabungannya besar sekali, kaya sekali. Bahkan tabungan dia bisa membiayai hidupnya sampai dipanggil Tuhan. Bahkan masih bisa membiayai anaknya. Bahkan masih bisa sampai membiayai cucunya. Wow, luar biasa. Masih bisa membiayai 2-3 generasi hidup orang. Tabungannya, karena dia pensiun dengan uang yang sangat banyak. Tapi teman-teman, apa yang dia lakukan di masa pensiunnya? Tiap hari, seminggu sekali, dia pergi ke hotel mewah yang berbintang di pinggir pantai. Lalu pada hari Minggu sore dia mengambil kerang di pinggir pantai. Mengambil batu karang, mengambil kerang. Lalu dia pulang ke rumah dan menaruh batu karangnya di ruang tamu. Tiap minggu seperti itu, tiap minggu seperti itu, tiap minggu seperti itu. Dia pergi ke pantai, ngambil batu karang, dia jalannya seminggu lah, weekend lah, liburan seminggu sekali. Sampai di minggu yang 50, dia mengambil batu karang, lalu meneteskan air mata. Lalu dia taruh di ruang tamu.
Setelah dia taruh di ruang tamu rumahnya, habis dia taruh, dia berlutut, menangis, meronta-ronta, dan seakan-akan dia kecewa dengan hidupnya. Kenapa saudara? Dia bilang begini, setelah sekian belas tahun, setelah sekian puluh tahun, aku bangun pagi, bekerja, pulang malam, bahkan kadang-kadang bangun pagi, pulang pagi juga, transaksi dengan banyak orang, buat perjanjian dengan orang, memenangkan tender ini, mengalahkan lawan-lawanku, hidupku yang begitu luar biasa, memenangkan banyak trofi, memenangkan banyak award ya, penghargaan. Dan ujung akhir hidupnya hanya cuman buat ngumpulin kerang. Semua kesuksesan yang aku punya, tujuan hidupku di akhir hanya buat ngumpulin kerang dan naruh di ruang tamu setiap minggu. Ngambil kerang, naruh di ruang tamu setiap minggu. Dia bilang seperti ini. Kalau hidup yang seperti ini, bahkan dia bilang, bahkan supir taksi di jalan-jalan sana pun bisa melakukan hal ini. Bahkan pemulung-pemulung di pinggir-pinggir jalan yang masih punya rumah-rumah sederhana pun bisa melakukan hidup ini. Dan dia bilang begini, buat apa saya hidup seperti yang kemarin kalau ujung hidupnya adalah untuk hanya mengumpulkan batu karang. Karena orang-orang biasa pun di luar sana bisa melakukan itu. Teman-teman, banyak orang menyesali hari tuanya. Bahkan dia menyesali masa lalunya. Karena di masa tuanya mereka bingung, gak tahu apa yang mau dilakukan. Nggak tahu apa tujuan hidupnya. Karena tujuan hidupnya udah selesai. Suksesnya udah kecapai. Semuanya udah kecapai. Tinggal nunggu aja kapan dia dipanggil Tuhan. Tapi nggak punya tujuan hidup lagi. Teman-teman, kalau kita dari muda kenal Tuhan, intim sama Tuhan, mengalami kasih agape dengan Tuhan. Saya mau bagiin, waktu masa tua kita tetap akan semangat. Karena tujuan hidup kita bukan hidup di dunia. Amin. Karena tujuan hidup kita adalah untuk Tuhan. Waktu kita nanti sudah tua pun, kita tetap punya gaya hidup yang berdoa, gaya hidup yang mengucap syukur. Nggak gampang kecewa, karena di masa tua pun kita tahu Tuhan berikan kita pengharapan. Kita tahu kita akan hidup selama-lamanya karena ada kasih agape. Hari ini saya mau bagiin sama teman-teman. Kalau kamu ngalamin kekecewaan, kalau kamu ngalamin kegagalan, kalau kamu ngerasa nggak dikasihi, papa mama nganggap saya itu seakan-akan nggak berarti. Yang berarti itu kakak saya, yang paling berarti itu adik saya, sekolahnya tinggi. Saya mah biasa aja. Kalau mungkin kamu ngerasa minder, kamu ngerasa kamu yang paling beda, kakak, adik semuanya cantik, ganteng, saya yang paling beda. Mungkin ngerasa gitu ya. Kamu ngerasa nggak dikasih. Saya mau bagiin, datang kepada Tuhan. Kasih agape adalah kasih yang menerima kamu apa adanya. Ngalamin kasih daripada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan kalau selama ini kamu sering kali memaki diri kamu sendiri. Minta ampun selama ini kalau kamu sering kali sakit hati kepada orang tuamu, sakit hati kepada teman-temanmu. Dan lihat kasih Tuhan. Di masa-masa pandemik ini kamu sendiri di rumah PSBB, ingat kasih Tuhan mengasihi kamu apa adanya. Apapun kamu adanya, Tuhan mengasihi kamu. Mari hari ini teman-teman, kita ngalamin kasih Tuhan. Kalau kamu ngalamin kasih Tuhan, hidupmu akan berarti sekali. Kamu akan merasa bahwa hidupmu adalah hidup yang sungguh-sungguh diberkati. Sekalipun mungkin kita nggak punya banyak hal. Karena kasih adalah modal yang paling baik untuk menjalani hidup. Mungkin kita nggak punya banyak hal. Atau mungkin kita juga punya, puji Tuhan. Karena ada banyak orang punya tapi hidupnya kok gagal. Karena mereka gagal, kenapa mereka merasa gagal? Karena mereka merasa sekalipun saya punya, saya nggak merasa dikasihi. Dan kebutuhan manusia paling banyak adalah untuk dikasihi. Seringkali dia sekolah, dia dapat ini, dia kerja ini, punya ini. Semuanya tujuannya supaya dia bisa dikasihi. Seringkali mereka kekurangan kasih dan menganggap dirinya gagal. Tapi mungkin kalau kita nggak punya, tapi kalau kita dikasihi, ngalamin kasih Tuhan, hidup kita nggak kerasa gagal. Bahkan kita merasa bahwa hidup kita adalah hidup yang sukses, diberkati Tuhan. Karena banyak orang yang mencintai kita. Dan kita pun mencintai mereka. Dan terlebih lagi, Tuhan mencintai kita dan kita mencintai Tuhan. Teman-teman, apa yang kurang daripada hidup itu? Saya tutup dengan benar-benar ayat terakhir ini. Kitab Mazmur 23 ayat 1. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Sebenarnya dalam bahasa Inggris saya berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, apalagi yang aku inginkan. Kesuksesan Daud adalah Tuhan
sebagai gembalanya. Kalau Tuhan udah jadi gembala, saya nggak kepengen yang lain. Hidup saya diberkati, puji Tuhan. Hidup saya kekurangan juga tetap bersyukur. Berkat tidak akan membuat saya bertambah cinta kepada Tuhan. Kesulitan pun tidak akan pernah bisa membuat saya mundur daripada Tuhan. Itulah yang dinamakan lebih dari pemenang. Amin. Apapun tidak bisa mengubahkan kita. Karena Tuhan, cinta kita kepada Tuhan, itu adalah ukuran sukses kita. Teman-teman, mari hidup di dalam kasih agape-nya Tuhan. Kamu akan bertumbuh dalam storge, kamu akan bertumbuh dalam filia, kamu akan bertumbuh di dalam eros. Agape adalah kasih yang paling aman untuk bisa diterima dalam semua kalangan, semua jenis umur, semua orang. Amin. Maka itu mari kita bertumbuh dalam agape. Teman-teman, bangun saat teduhmu, bangun doamu, bangun baca firman-Mu dengan Tuhan. Hubungan-hubungan pribadimu dengan Tuhan, itulah cara kita membangun hubungan agape. Ayo dibangun. Ya, jadi jangan sepelekan, nak, kita berdoa, jangan sepelekan. Itu cara kita bertumbuh dalam agape. Nak, kita hari Minggu beribadah, memuji Tuhan, orang lain memuji Tuhan, mengangkat tangan, menyembah Tuhan, kita diam-diam aja. Jangan sepele. Ayo kita angkat tangan, kita memuji Tuhan. Itu cara kita bertumbuh dalam agape. Amin. Itu yang membuat hidup kita akan mengalami kasih berkelimpahan. Amin. Maka itu teman-teman, ayo setelah ini nanti malam, sebelum kita tidur, tutup dengan doa. Baca firman Tuhan, besok bangun pagi, mulai dengan doa, mulai dengan firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita mengalami sukses dalam hidup. Amin. Nah teman-teman, saya ada ilustrasi nih ya. Teman-teman, saya ada ilustrasi. Ini bicara tentang gambaran kasih Tuhan. Ini adalah kasih Tuhan. Dan ini bicara tentang hati kita. Ini bicara tentang hati kita. Ya. Kalau hati kita rindu mau belajar tentang kasih Tuhan, hati kita seperti tisu. Ya, ketika kita menyelam dengan kasih Tuhan, kita menyerap semua kasih agape. Ketika hati kita lembut belajar dengan kasih Tuhan, hati kita menyerap semua kasih Tuhan. Setelah kita menyerap, tadi kan firman Tuhan katakan barang siapa yang banyak diampuni, kita menyerap kasih Tuhan, kita merasa diampuni, kita doa sampai nangis gitu ya. Kita berlutut, aduh Tuhan baik banget gitu ya. Aduh Tuhan, kita menyerap semua kasih Tuhan, kita menyerap semua kasih Tuhan. Begitu kita keluar dari doa, hidup kita tuh banyak memberi, hidup kita memberi ya kan? Memberi, bahkan kadang-kadang kita disakitin sama orang, kita ditekan, tapi tetap memberi. Kita ditekan lagi, diintimidasi, tekan, memberi lagi. Kita dipukul sama teman, memberi lagi, memberi pengampunan. Ya, kita dimaki-maki sama teman, ditekan, memberi lagi. Nggak pernah habis, ditambah ditekan, keluar lagi kasihnya. Tambah ditekan lagi, tetap memberi lagi. Tambah ditekan lagi, memberi lagi. Seakan-akan kayaknya udah habis gitu ya. Tapi ditekan lagi, tambah ditekan, keluar lagi kasihnya. Tambah ditekan, memberi lagi. Ya kan? Banyak memberinya. Tapi memang manusia kadang-kadang ada batasnya. Ketika sudah habis, datang lagi sama Tuhan. Celup lagi, tenggelam lagi dalam kasih Tuhan. Tapi hidupnya banyak memberi, ditekan lagi memberi. Nggak habis-habis memberi, ya kan? Karena apa? Karena hati kita mau belajar untuk memiliki kasih Tuhan. Kita banyak menerima kasih Tuhan. Tapi kalau hati kita, ya, hatinya sih ngeping gitu ya. Hatinya sih romantis. Tapi gak mau belajar kasih Tuhan. Hatinya sih penuh dengan cinta. Kelihatan hati Romeo dan Juliet gitu ya. Aduh, Romeo dan Juliet yang lagi di neraka marah-marahan gitu. Ya teman-teman, hatinya hati Romeo dan Juliet ngeping. Tapi gak mau belajar kasih Tuhan. Waktu dia tenggelam dalam kasih Tuhan gak nyerap apa-apa. Ya cuman di luarnya aja gitu ya, kelihatan kayaknya ikut Tuhan. Tapi ngasihnya setetes. Mau ditekan juga setetes. Mau diapa-apain juga setetes. Mau dimarah-marahin juga setetes. Pernah gak teman-teman kita dengar dari teman kita? Lu ya, ini yang pertama oke lah. Nanti yang kedua awas lu. Terus teman kita salah yang kedua. Lu ya udah kedua nih. Sampai yang ketiga sorry. No sorry for you gitu ya. Gak ada maaf bagimu lagi. Begitu yang ketiga benar.
kita musuhin. Nggak ada yang ketiga, nggak ada yang keempat, udah selesai. Nah itulah kasih yang datangnya dari manusia. Kita perlu belajar tenggelam dalam kasih Kristus. Amin. Ya, kalau hari ini ada di antara teman-teman yang punya masalah, yang punya problem, engkau sedang mengalami hati yang sedang krisis. Mungkin ada di antara engkau sedang sakit hatinya, sedang terluka batinnya. Dan di masa-masa ini lebih lagi mungkin kau merasa terpojok, merasa terintimidasi. Tidak ada orang seakan-akan yang mengasihi engkau. Engkau merasa sendiri, kau merasa lonely hari ini. Saya mau berdoa buat setiap saudara, buat setiap teman-teman youth di tempat ini. Kalau ada di antara teman-teman juga yang merasa sepertinya Tuhan jauh daripadanya, daripada dirimu. Hari ini, mari datang kepada Tuhan. Siapapun yang rindu saya doakan, mari angkat tanganmu di tempat. Siapapun yang rindu didoakan, mari angkat tanganmu. Siapapun yang rindu menerima kasih Bapa hari ini, siapapun yang rindu menerima kasih Tuhan hari ini, mari angkat tanganmu di tempat. Saya mau berdoa dari tempat ini. Bapak Aba berdoa saat ini Tuhan, biarlah teman-teman dimanapun mereka berada yang mengangkat tangannya saat ini juga. Mari Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah hidup mereka. Kalau mereka punya pergumulan dengan hati mereka, kalau mereka mungkin mengalami guncangan di hati mereka, mereka tersakiti, mereka terluka, saat-saat ini berkati hati mereka. Buat mereka boleh menerima kasih Bapa, buat mereka boleh menerima kasih yang datangnya daripada Tuhan. Hamba berdoa kasih yang daripada Tuhan akan membuat mereka selalu bersyukur, akan membuat mereka selalu merasa cukup, tidak membutuhkan yang lain. Karena Daud berkata, Tuhan adalah gembala, maka aku tidak menginginkan yang lain. Kami hanya rindukan Tuhan. Hamba berdoa berkati setiap mereka anak-anakmu saat ini Tuhan. Buat mereka bisa mengampuni, buat mereka bisa mengalami kasih Tuhan, buat mereka benar-benar boleh mengalami terobosan yang daripada Tuhan. Kalau di antara mereka ada punya pergumulan, hamba berdoa mari jamah Tuhan setiap pergumulan mereka. Berkati setiap pergumulan mereka, berkati apapun yang terjadi dalam hidup mereka Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hidup mereka boleh mengalami kasih yang daripada Tuhan. Kalau ada di antara teman-teman yang punya sakit, penyakit dan rindu didoakan, mungkin anggota keluarga teman-teman ada yang sakit, mari angkat tanganmu. Kalau ada di antara teman-teman yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit dan tangan kirimu angkat tangan kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, setiap bagian-bagian tubuh yang sakit saat ini Tuhan terjadi kesembuhan. Oleh bilur-bilur Kristus jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus dengan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Kami terima kesembuhannya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kalau ada di antara saudara, rekan-rekan, teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan kasih Tuhan, yang baru pertama kali mendengarkan tentang Kristus, dan hari ini engkau rindu untuk menerima Yesus masuk dalam hatimu, mari ikuti doa saya. Katakan dengan suara yang keras, katakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya. Tuhan, saat ini saya membuka hati saya. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Tuhan, saya percaya Engkau sudah mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, menebus segala dosa saya, melepaskan dari segala kutuk dan kebiasaan buruk. Terima kasih Tuhan, saya sudah merdeka, saya sudah kudus di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Yes. Oke teman-teman semua, sampai ketemu lagi di minggu yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom umat Tuhan terkasih, Anda baru saja mengikuti ibadah online GKKD Jakarta. Terima kasih telah mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan hadir dan memberkati umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya.
Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menjalani hari-hari ke depan dengan penuh antusias dan dengan roh yang menyala-nyala. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.